Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di channel Zen's Family Quiet. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman cara membuat bumbu kacang sate Madura yang enak dan mantul. Bahan-bahannya sangatlah mudah dan gampang. Ada cabai merah, cabai rawit, kemiri, bawang putih, bawang merah, gula merah. Dan ada 2 kacang, yaitu kacang mede dan kacang almond. Teman-teman bisa skip ya kedua kacang ini, bisa menggunakan hanya kacang tanah biasa. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah setia memberikan dukungan dan support ke channel saya. Dan bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika Anda berkenan. Nah, di sini gula merahnya yang saya gunakan adalah gula merah asli Indo. Ini dari Saudi tepatnya. Lalu untuk menambah tekstur dari bumbu kacang sate Madura kita kali ini, saya tambahkan sedikit dengan kacang mede. Ini saya nggak punya takaran pasti, sekira-kiranya teman-teman semua aja. Lalu di sini ada kacang almond. Tapi jika teman-teman nggak punya kedua kacang ini, bisa kita gunakan kacang tanah biasa. Tapi kalau kita tambahkan dengan kacang almond dan kacang mede ini, rasanya akan berbeda dari bumbu kacang yang kita pakai hanya dari kacang tanah saja. Tapi enaknya juga tetap enak. Dan di sini ada kecap manis. Kemudian nanti saya akan menambahkan dengan selai kacang. Ini juga akan menambah kegurihan dan kelezatan dari bumbu kacang sate Madura kita. Jika teman-teman nggak ada ini ya selai kacang, kemudian kacang mede dan kacang almond, bisa kita skip ya. Kita gunakan hanya kacang tanah biasa. Dan ini kacang tanahnya, ini akan saya goreng. Ini kacang tanahnya dari India ya. Tapi untuk ininya ukuran dan rasanya hampir sama dengan kacang tanah yang dari Indonesia. Nah, ini minyak sudah panas, saya masukkan kacang, kita goreng sampai matang. Jangan lupa untuk diaduk supaya matangnya rata dan gak gosong. Nah, ini mateng udah mateng, kacangnya bisa kita angkat. Di sini saya menggorengnya 2 kali ya kacangnya karena jumlahnya juga cukup banyak. Nah, di sini setelah menggoreng kacang, ya Allah, kita akan menumis bumbu halus yang tadi saya sebutkan. Ada cabai merah, cabai rawit, kemiri, bawang putih, dan bawang merah. Kita tumis sampai tanek ya, sampai minyaknya keluar, sehingga bumbu kacang kita awet dan tahan lama, nggak cepet basi dan nggak cepet berjamur. Nah, ini harus diaduk-aduk juga supaya nggak tutung di bawahnya, nggak gosong, dan matangnya juga lebih cepat dan lebih merata. Nah, ini sudah tanek ya bumbu halus kita yang kita tumis. Tuh minyaknya juga udah naik, udah keluar. Wangi juga bau dari bumbu halus tumiskan kita bisa masukkan, kita campurkan kacang tanah yang sudah kita blender. Di sini saya menggunakan blender aja ya biar lebih praktis. Dan tadi pada saat memblender kacang tanah, saya masukkan juga kacang mede dan kacang almond.
Dan ini kan kental banget ya, kita tambahkan dengan sedikit air. Kita tambahkan nanti airnya. Nah, ini sedang saya tuang airnya sekalian membilas blender tadi karena banyak banget bumbu kacang yang masih menempel ya di dinding blender dan bagian dasar blender. Sayang kalau kita buang. Lalu kita masukkan garam secukupnya. Jadi untuk ukuran garam itu kita masukkan sedikit dulu karena bumbu kacang ini kalau sudah dingin itu rasanya akan asin dengan sendirinya. Lalu kita masukkan gula merah. Di sini saya masukkan 2 keping terlebih dahulu supaya jangan terlalu manis, dan saya masukkan juga kecap manis. Jadi untuk bahan-bahan maupun bumbu-bumbunya sangatlah gampang dan mudah ya, mudah didapat. Semua kita punya bahan-bahannya di dapur kita masing-masing. Dan ini kita masak sampai mendidih, sampai dia nanti mengental hasil akhirnya. Dan jangan lupa untuk sering-sering diaduk. Lalu di sini saya memasukkan selai kacang. Di sini saya masukkan sekitar 1 sendok makan muncung. Karena tadi untuk mendapatkan bumbu kacang yang gurih, tadi saya tambahkan dengan kacang mede dan kacang almond. Terus saya tambahkan juga selai kacang. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan selai kacangnya aja, bisa ditambahkan jumlah takaran sendoknya ya, bisa sekitar 3 atau 4 atau 2 tergantung dari seleranya teman-teman semua. Nah, ini bumbu kacang kita sudah mendidih, tapi ini kan masih encer ya. Tetap aja kita lanjutkan masaknya. Dan di sini saya akan menambahkan gula pasir secukupnya ya. Jadi kalau saya itu bikin bumbu sate atau bumbu gado-gado, jadi selain gula merah saya masukkan, juga saya masukkan sedikit gula pasir supaya rasanya ada sedikit manis. Karena dengan mengandalkan gula merah aja, manisnya itu beda ya jika ditambahkan atau tidak ditambahkan dengan gula pasir. Nah, ini udah semakin mendidih dan semakin mengental bumbu kacang kita. Tetap kita aduk sambil kita lihat konsistensinya. Nah, ini sudah mulai berubah ya dari yang tadi, udah mulai mengental. Dan apinya saya bikin agak sedang ya. Nggak kecil tapi sedang gitu. Nah, ini sudah mulai menyusut airnya dan udah mulai benar-benar mengental. Sambil kita koreksi rasa ya. Jika dirasa kurang garam, kita tambahkan lagi sedikit garam. Tapi saran saya sih, garam itu jangan terlalu banyak kita masukkan terlebih dahulu sampai si bumbu kacang ini benar-benar sudah hampir matang, sudah matang, baru kita koreksi rasa untuk garam. Karena kalau udah dingin, bumbu kacang ini akan asin dengan sendirinya. Nah, itu tampak ya, bagian dasarnya udah ini udah udah kental banget. Dan ini minyaknya juga udah keluar ya, minyak dari kacangnya sama minyak dari bekas tumisan bumbu halus tadi. Jadi ini udah mateng banget bumbu kacang kita. Jadi insya Allah kalau udah seperti ini, dengan suhu ruang kita bisa biarkan ya tanpa dimasukkan ke dalam kulkas, bisa bertahan sekitar 3 atau 4 harian atau sekitar 5 harian lah. Tapi dengan catatan kita harus sering memanaskan ya. Jadi sehari itu kita panaskan sekali aja.
cukup sekali, jadi menambah ini ya, menambah supaya nggak cepet basi. Dan ini saya koreksi rasa lagi dan ternyata rasanya udah pas, baik dari garam, gula, dan ini nggak terlalu manis ya. Juga pedesnya itu sedang. Warnanya juga cantik, cakep. Dari bumbu kacang sate Madura kita ada minyaknya juga keluar. Dan rasanya juga enak banget. Teman-teman wajib coba ya, karena bahan-bahan yang digunakan sangatlah mudah dan gampang. Nah, ini dia kompor sudah saya matikan. Kita lihat kekentalan dari bumbu kacang sate kita. Nah, ini dia penampakannya. Itu kelihatannya udah kental bumbu kacangnya dan minyak-minyak di pinggirannya. Tapi ini adalah minyak sehat karena minyak dari kacang, dan kalaupun iya dari bekas tumisan itu tadi dan gak banyak. Dan ini dia sudah saya pindahkan ke dalam mangkok. Tuh tampak cantik ya. Dan rasanya juga Masya Allah enak banget, maknyus. Pas untuk makan sate Madura. Nah, ini dia sudah saya sajikan, sudah saya sajikan dengan nasi, ada taburan bawang goreng dengan acar timun, bawang merah dan cabai rawit. Ini satenya udah saya tuangkan dengan bumbu kacang serta kecap. Selamat mencoba teman-teman semua, dan semoga berkenan.